Oke, minggu lalu kalian belajar torsi. Nah, sekarang kalian ingat lagi bahwa torsi itu adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor, maka torsi itu memiliki arah dan juga besarannya. Nah, kalian ingat lagi rumus torsi. Torsi itu rumusnya R dikali F, di mana jarak dikali dengan gaya. Atau torsi sama dengan R dikali F sin theta. Nah, kenapa ada sin theta? Ini terbentuk karena kalau misalkan di dalam soal tersebut ada sebuah sudut. Nah, supaya torsi itu dapat berputar, maka syaratnya yaitu jarak harus tegak lurus dengan gaya. Sehingga jika kalau misalkan ada soal seperti ini, misalkan di sini ibu punya sebuah batang, kemudian dengan porosnya di titik O. Nah, F1-nya membentuk sudut. Nah, supaya dia tegak lurus, maka kalian harus menggambar dulu grafik seperti ini. Ya, misalkan ibu punya F1 dengan yaitu lambang di sini A sama saja ya. A itu sama saja dengan F1. Nah, kalian bisa dibuat rumus seperti ini. Torsi A di titik X atau di sumbu X karena diapit dengan theta, maka ditulis dengan F1 cos theta. Nah, kalau yang sumbu Y itu tidak diapit oleh sudut sehingga F2 sin theta. Maka di sini kalian gunakan rumus R dikali F sin theta karena di sini digambar yang F1. Lihat, ini tidak diapit oleh sumbu atau tidak diapit oleh sudut theta. Nah, oke. Kalian ingat lagi pelajaran vektor kelas 10, masih ingat tidak? Nah, untuk perkalian silang vektor, syaratnya itu yaitu kalau misalkan I dikali I itu akan sama dengan 0. Begitupun dengan J dikali J akan sama dengan 0. Dan K dikali K akan sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Nah, kalian harus ingat dengan rumus perkalian silang vektor di mana ada diagram seperti ini yang seperti yang searah jarum jam. I dikali J dikali K. Kalau misalkan I dikali J, di sini lihat I dikali J maka hasilnya K. J dikali K hasilnya I. Begitupun dengan K dikali I hasilnya J. Nah, kalau misalkan sebaliknya J dikali I hasilnya min K dan seterusnya. Contohnya, misalkan kalau di soal diketahui R-nya sama dengan min 3, 1 dan min 2 meter, kemudian gayanya 5,3, min 2 Newton, maka ditanyakan berapakah torsinya. Nah, kalian rubah dulu ini koordinat R min 3, 1, min 2 ke dalam vektor satuan, yaitu ingat I, J, K. Berarti min 3 min 3I plus J min 2K dikali 5I plus 3J min 2K ya. Ingat rumus torsi di atas yaitu R dikali F. Berarti R dikali F. Kita lihat di sini ya. Nah, ini min 3I dikali 5I. Karena I dikali I maka hasilnya 0. Kalian tidak perlu tulis lagi. Kita lihat di sini min 3I dikali 3J. I dikali J hasilnya K yang ini ya. K. Karena di sini min berarti hasilnya minus 9K ya, karena I dikali dengan J hasilnya min 9K. Kemudian kita lihat lagi 3I dikali dengan min 2K. Karena min dengan min I dikali K. Lihat, I dikali K itu minus J. Berarti hasilnya minus 6J ya. Kemudian begitupun dengan J dikali dengan I. J dikali dengan I itu minus K. Berarti minus 5K. Nah, kemudian J dikali dengan J itu 0. J dikali dengan K, J dikali dengan K itu I. Karena di sini ada minus, berarti minus 2I. Kemudian minus 2K dikali 5I. K dikali I itu J. Ya, K dikali I itu J. Karena di sini minus berarti minus 10J. Kemudian K dikali J. K dikali J itu K dikali J minus I. Karena di sini minus berarti positif ya.
positif 6I. Nah, kita gabungkan seluruhnya. I dengan I, yang ini I dengan I, J dengan J, kemudian K dengan K. Ya. Nah, setelah digabungkan maka didapatlah hasil ini 4I min 16J minus 14K. Nah, ini hasilnya.